Assalamualaikum. Today we will learn about simple past tense. Mungkin kalian sudah tahu ya kalau simple past tense itu untuk menjelaskan suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Jadi simple past tense itu berkaitan dengan ekspresi masa lampau, yaitu untuk menunjukkan frekuensi. Frekuensi adalah seberapa seringnya hal tersebut terjadi. Dalam bahasa Inggris sering menggunakan often, sometimes, always. Contoh kalimatnya adalah I always played soccer on Sunday. Aku selalu bermain bola di hari Minggu. Jadi dia menjelaskan bahwa dia selalu bermain bola di hari Minggu. Lalu specific time. Biasanya menggunakan last week, yesterday, last month, last year, seperti itu ya. Contohnya dalam kalimat adalah I went to Bali last week. Aku pergi ke Bali minggu lalu. Jadi dia menjelaskan kalau minggu lalu tuh dia pergi ke Bali. Jadi specific time, waktunya spesifik, tepat waktunya tuh, ada penjelasannya ya. Lalu yang ketiga adalah unspecified time, waktu yang tidak jelas. Bisa menggunakan a long time ago. Contohnya dalam kalimat He lived on the street a long time ago. Dia tinggal atau hidup di jalanan dahulu kala. Dia nggak tahu kapan, tapi dulu tuh dia tinggal di jalanan, gitu. Ya, itulah makanya disebut unspecified time, waktu yang nggak jelas gitu. Sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk simple past tense. Jika kita menggunakan verb atau kata kerja, kita harus menggunakan verb to atau kata kerja kedua, ya. Dalam kalimat positif, subject plus verb to. Contoh kalimatnya adalah I walked to school. Di sini subjeknya adalah I dan verb to-nya adalah walked. Lalu bagaimana dengan kalimat negatif? Negatifnya adalah subject plus did not plus infinitive without to. Contohnya I did not walk to school. Di sini subjeknya adalah I dan infinitive without to-nya adalah walk. Jadi saat kita menggunakan auxiliary did not, kata walk yang dalam bentuk verb to ini akan kembali menjadi walk, yaitu infinitive without to, kata kerja dasar, bentuk kata kerja dasar, ya. Dan dalam bentuk kalimat tanya, did plus subject plus infinitive without to. Did I walk to school? Subjeknya adalah I, infinitive without to-nya walk. Jadi kalian bisa membedakan ya, jika kita menambahkan auxiliary verb, did not, did, kata kerjanya akan kembali ke bentuk semula, kata kerja dasar, infinitive without to. Untuk penggunaan to be, to have, dan to do dalam kalimat simple past tense itu akan berubah sesuai dengan subjeknya. Kita lihat ya. Untuk to be, subjek I, she, he, it akan berubah menjadi was. Sedangkan you, we, they berubah menjadi were. Dalam to have, baik itu subjek I hingga they, ketujuh ini, menggunakan to have yang sama, yaitu had, dalam bentuk simple past tense. Begitu juga dalam to do, subjek apapun akan menggunakan did. Itu bedanya dengan penggunaan to be, to have, to do dengan penggunaan kata kerja. Kita lihat contohnya ya. Di sini kita ambil kata was dalam to be. Subjeknya kita pakai I. Kalimat positifnya, I was in Jogja last year. Aku berada di Jogja tahun lalu. Di sini kita menggunakan was, ya. Sedangkan kalimat negatifnya kita tambahkan not setelah was. I was not in Jogja last year. Aku tidak berada di Jogja tahun lalu. Sedangkan untuk kalimat tanyanya kita tuliskan dulu to be-nya, baru subject. Was I in Jogja last year? Apakah aku berada di Jogja tahun lalu? Baik untuk to have dan to do itu memiliki aturan yang sama, hampir sama dengan penggunaan to be dalam kalimat simple past tense. Jadi semoga kalian semakin mengerti dan bisa membedakan antara mana yang
simple present tense dan simple past tense ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.